warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Gita Yurahmadani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Inta Lampung, jurusan Psikologi Islam kelas 2B, NPM 2031060276. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai dampak membakar sampah bagi lingkungan dan kesehatan. Badan Pusat Statistika melakukan survei sosial ekonomi nasional pada tahun 2014 mengenai indikator perilaku peduli lingkungan hidup, di mana dari hasil survei tersebut yaitu ada salah satu survei mengenai cara rumah tangga Indonesia memperlakukan sampah. Dari hasil survei terdapat 9 cara, yaitu yang pertama membuang sembarangan, yang kedua membuang ke laut, sungai, atau got, yang ketiga membakar, keempat menimbun atau mengubur, kelima menjualnya ke tukang rongsokan, keenam menjadi urusan petugas sampah, ketujuh menjadikannya pakan ternak, kedelapan dibuat kompos atau pupuk, dan yang kesembilan mendaur ulang. Pada cara dibakar, di sini terlihat bahwa penduduk desa lebih banyak daripada penduduk kota, yaitu sekitar 88,55% penduduk desa membakarnya dan 51,08% penduduk kota membakar sampah. Seharusnya sampah yang dihasilkan di rumah itu dapat kita pilah terlebih dahulu, seperti contohnya sampah organik dijadikan kompos dan sampah anorganik dapat diserahkan kepada bank sampah terdekat. Dampak yang dihasilkan dari membakar sampah yaitu sampah yang dibakar melepaskan karbon dioksida yang memperparah pemanasan global. Selain itu, gas klor yang dihasilkan dari pembakaran sampah juga merusak atmosfer bumi. Lalu, sampah yang dibakar menghasilkan karbon dioksida yang sangat berbahaya bila terhirup. Selain itu, asap hitam yang dihasilkan dari pembakaran sampah akan menghasilkan hidrokarbon benzopirena yang 350 kali lebih berbahaya dari asap rokok. Ada pula zat-zat berbahaya lain seperti dioksin yang berasal dari sampah plastik yang dibakar. Pembakaran sampah plastik juga bisa membuat lapisan ozon menipis. Ketika lapisan ozon menipis, maka suhu bumi akan semakin panas. Serta membakar sampah plastik sama saja menambahkan racun ke udara, karena zat kimia beracun yang ada di dalam plastik dan terbakar keluar, sehingga bercampur dengan udara, yang mana bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Selain dampak-dampak yang sudah dijelaskan tadi, dampak dari membakar sampah yang lainnya yaitu ketika seseorang membakar sampah di area perumahan, maka itu akan mengganggu tetangga-tetangga yang lain karena asapnya bisa membuat nafasnya sesak. Maka dari itu, dalam lingkungan bertetangga tentunya akan sangat mengganggu apabila kita melakukan pembakaran sampah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak masuk jannah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Hadis riwayat Muslim nomor 73. Dari hadis tersebut dapat dimaknai apabila kita membakar sampah yang mana menimbulkan asap yang mengenai tetangga, terlebih dapat membahayakan seperti terdapat pada uraian yang tadi saya sebutkan, merupakan suatu gangguan terhadap tetangga kita. Untuk itu, kita sebagai seorang muslim yang taat hendaknya tidak membakar sampah untuk memusnahkannya. Larangan membakar sampah juga sudah terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Seseorang yang tidak memenuhi persyaratan teknis tidak boleh membakar sampah secara sembarangan. Aturan tersebut tercantum dalam pasal 29 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu isinya setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknik pengelolaan sampah. Maka dari itu, bijaklah kita dalam mengolah sampah. Banyak cara yang bisa dilakukan demi menjaga bumi kita agar tetap lestari. Demikian video singkat dari saya mengenai dampak pembakaran sampah bagi lingkungan dan kesehatan.
Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.